warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala musannif al-Imam Ibnu Hajar Asqalani fi kitab Bulughul Maram nakal fi hadis raqam 245. Faqala wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu kana fulanun yutil awwalayn min adh-dhuhri wa yukhafifu al-'asra wa yaqra'u fil maghribi bi qisar al-mufassal wa fil isya'i bi wasatihi aw yasmahu bi tulihi. Faqala Hurairah ma sallaitu wara'a ahadin asbah salatin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha akhrajahu Nasai bi isnadin sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah dimudahkan Allah untuk ikhlas duduk i'tikaf di Al-Furqan, mudah-mudahan waktunya barokah, rezekinya barokah, umurnya barokah. Amin Allahumma amin. Baik, Imam Ibnu Hajar masih meneruskan sifatus shalah li Rasulillah, potret salatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini beliau ngambil informasi dari Mbah Sulaiman bin Yasar, semoga Allah meridai beliau. Kana fulanin ana sapa seseorang, kana fulan ana sapa seseorang ai amirul Madinah yutilul awwalayn min al-dhuhri, salat zuhurnya jadi imam rakaat pertama kedua fajar 34 wa yukhafiful asra, dan agak meringankan berdirinya di sholat asar. Wa yaqra'u fil maghrib, dan mengimami sholat maghrib di surat mufassal dengan surat mufassal yang pendek-pendek. Wa fil isya'i, dan ketika Imam Isya pilih surat yang wasatihi, mufassal yang tengah, yang enggak terlalu pendek. Wa fi subhi, dan ketika mengimami sholat subuh, mufassal yang panjang. Jadi enggak ulhu terus-terus, subuh ulhu, maghrib ulhu, isya ulhu. Enggak ada yang surat yang lain seolah-olah. Ini potret sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat itu baru beliau jadi makmum. Faqala Hurairah ma sallaitu wara'a ahadin asbah salatin bi Rasulillah sallallahu min hadha. Saya itu tidak pernah sholat di belakang seorang imam yang hampir mirip dengan sholat Nabi kecuali dengan orang ini. Berarti bacaan yang dibaca adalah memotret bacaan Nabi Muhammad SAW. Jadi bacanya ngaji terus. Setelah kita tarik, kita cari sumbernya, kita temukan di An-Nasai tadi. Bagaimana Nasai kita beriftitah bab
Redaksinya adalah masallaitu waro'a ahadin asba sholatin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulanin. Saya tidak pernah sholat menjadi makmum seseorang dengan imam yang hampir mirip dengan Nabi kecuali dengan orang ini. Qala Sulaiman qala yutilur rak'atainil awwalayni min adh-dhuhri. Duhurnya 1 2 baca karena ada suratnya. 3 4 pendek ada suratnya. Wa yukhafiful akhiraini dan memperpendek yang 3 dan 4. Wa yukhafiful asra dan memperingat yang asar. Wa yukhafiful maghrib bi qisaril mufassal wa yakrahu isa bi wasatil mufassal wa yakrahu fi subhi bi turil mufassal. Semuanya tiba Nasai, ada 3 riwayat dari Nasai. Yang nomor 2 ditaruh di kitab Al-Qira'ah fil Maghrib wa Qisal Mufassal. Hampir sama redaksinya, hanya beda. Masallaitu wa ro'a ahadin asba sholatin bi Rasulillah min fulanin. Fasallaina wa ro'a dzalika al-insan. Kemudian saya sholat di belakang manusia ini. Akhirnya dia menjadi seorang makmum. Wa kana yutimul awwalain min al-dhuhri wa yuqafu bil akhirain wa yuqafu bil asri wa yuqafu bil maghrib bi sab'il fasal wa rufil isya'i bi syamsi wa duhaha wa asbah. Ketika Aisyah membaca yang tul, yaitu sekitar kira-kira wa syamsi wa duhaha fi subhi bi surataini tawilataini, di sholat subuh dengan surat yang lumayan panjang. Kemudian ketiga riwayat yang bersama juga, masallaitu wa ahadin asba sholatin bi Rasulillah min fulanin fasallaina wa ra'a dzalika insan. Akhirnya saya menjadi makmum dari orang itu. Rawinya adalah Mbah Sulaiman bin Yasar. Ismu adalah Sulaiman bin Yasar al-Hilali Abu Ayyub bin Abdurrahman yuqalu Abu al-Madani maula Maimunah wa yaqulu wa yuqalu kana mukatiban li Ummi Salamah. Jadi punya jejak, beliau dulunya adalah budak yang pernah diangkati mukatab oleh Mbah Ummu Salamah. Suyukuhu Mbah Maimunah, Mbah Ummu Salamah, Mbah Aisyah, dan bapaknya dan yang lain. Murid-muridnya adalah Mbah Abid Dinar, Abdul bin Dinar, Abdul Fadl dan sebagainya. Abwal ulama. Dakara Muslim, Mbah Sulaiman bin Yasar yang punya riwayat ini adalah annahu ahadus sab'a al-fikrin wa salahin wa fadlin. Salah satu ulama Madinah top ahli fikih saat itu, termasuk Mbah Sulaiman bin Yasar. Wa salahin wa fadlin, ya ulama yang Masya Allah. Wa qala al-Hasan bin Muhammad al-Hanafiyah, Sulaiman bin Yasar indana afham min Musayyab. Nek dipikir-pikir, sama-sama tabinya, Mbah Sulaiman lebih alim dibanding Mbah Ibnu Musayyab, menantunya Mbah Abu Hurairah. Wa kana Musayyab Sa'id bin Musayyab yaqulu Sa'id al-hadithah ila Sulaiman bin Yasar. Mbah Sa'id, kula gak ada masalah. Bari tak wis Mas, sampai sowarno Pak Kiai Sulaiman bin Yasar. Fa innahu a'launa bayyal yauma. Sekarang yang masih hidup, yang paling alim di Purwakarta adalah Sulaiman bin Yasar. Sama sekarang sana aja. Ya,
dilimpahkan yang lebih alim. Jadi tidak hanya jawab saja. Kalau hanya jawaban, masya Allah. Nanti kalau di sana tamunya berkurang. Tamunya nggak kata tamu berkurang kayak dulu ini. Sana mas, nggak Sulaiman, nggak usah ke saya. Waktu Malik, karena Sulaiman min ulama nas. Abu Zur'an sikatun ma'munun fadilun abid. Ini dari Abu Zur'an. Dari Imam Sikatun wa Nasai ahadul a'immati wa Musa kama sikatun aliman rafi'an faqihan kathirul hadis. Intinya adalah bahwa Sulaiman yang menjadi muridnya Abu Hurairah ada seorang alim, seorang tokoh saat itu. Beliau adalah Madaniyun, Tabi'iyun, Sikatun, seorang tabi'in, meninggal tahun 107, usianya 73 tahun. Al-Ma'na Ijma' As-Subuhu wa Duhru waqta ghaflatin binaumin wa rohatin. Subuh, duhur, menurut ulama waktu saat-saatnya manusia lupa banyak kesibukan yang lain lah. Subuh tidur binaumin, duhur waktu istirahat, akhirnya juga jamaah mendingan pulang. Kan istirahat, akhirnya waktu istirahat, waktu ghaflah, saatnya mereka lupa untuk jamaah. Selama maka kadang lupa itu waktu makan macam-macam kan Allah. Fasuri alahuma turus sholahima. Karena sebagian tidur subuh, maka imamnya disyariat sing panjang mas untuk menunggu tetangga yang masih tidur. Dua panjang mas untuk menunggu mas-mas yang berjajan di warung. Selama hatta itu mutakhirun, sehingga yang ngeri-ngeri jamaahnya biar mendapat jamaah juga. Wal isya waktu ghalabatin naum, untuk waktu isya saat-saatnya sudah diserang mau tidur. Wal as waktu roha meningkat di amalin nahar, untuk asar rata-rata pulang kantor sudah capek, maka jangan lama sholatnya. Oke, fasilahuma tahu sholat fi mana sholat asar. Untuk isya tolong dipercepat, harus mau tidur karena sudah capek dari kantor. Amal maghrib Allah fawaktuhu qasiratun, untuk waktu maghrib waktunya sangat pendek. Ala syiddati ihtiyajin nas lisa ini. Kadang yang hari Senin ada yang puasa, hari Kamis ada yang puasa, ada punya tamu, maka maghrib gak usah panjang-panjang untuk menjamu yang mau buka puasa, yang punya tamu. Maka fakulah sholat, maka maghrib dipersingkat, cari surat yang kisar mufassal. Tadi yang menjadi imam siapa adalah namanya Amr bin Salman al-Juhani. Ini ya, menjadi imam Abu Hurairah yang dibaca tadi sudah menjadi surat pilihan yang dari Nabi. Kisar mufassalah, surat mufassal sing pendek, ulama-ulama berikan suatu pengelompokan. Isnatani wa ishrun, yaitu 12 surat, min suratid duha ila suratin nas. Namanya Kisarul Mufassal. Nah, dipilih.
Kemudian kalau waktu yang dipilih ketika surat Nisa yaitu 13 surat min abasa wa tawalla sampai wadduha, namanya wasatul mufassal. Kemudian selain kadang Nabi mulai yang tulihi tul mufassal, suratnya ada 31 min surat Qaf ila surat abasa wa tawalla wa ila surat Hujurat sampai abasa. Limana sumya mufassalah? Kenapa stok dia namakan mufassal? Likasratil fasli baina suratin bil basmalah. Karena banyaknya pemisah basmalah antara surat Qul sama Al-Falaq. Ada pemisah sehingga jumlahnya 22 tadi, suratnya pendek-pendek, banyak basmalah. Wa yuqabilu al-mufassal al-mutawwal. Nah, ada pun yang kebalikan mufassal al-mutawwal minal Baqarah ila Hujurat, sehingga ulama mengatakan min surat-surat yang suratnya ayatnya mendekati 100 atau lebih dari 100 bahkan lebih dari 200. Sebagian ulama ngasih dengan suratul minal mufassali al-Hujurat yang abasa wa wal jali wa min abasa di surat itu hawasatun wa ma baqiya di suratul bila syatatin figur hadis. Dengan hadis tadi kita bisa menyimpulkan 3 kesimpulan. Masyru'iyatul qiraah bitulil bitiwalil mufassal fi subhi wa dhuhri liyudrika al-mutaakhir binon al-batin. Disarankannya membaca tulul mufassal minal Hujurat ila abasa wa tawalla untuk sholat subuh dan sholat duhur, karena mayoritas makmum yang biasa jamaah mungkin masih tidur atau sedang istirahat di tengah siang hari dari kerjanya, maka dia bisa mengajar sholat tadi. Tapi kalau mau sudah ketahuan gak ada jamaah, yuk cepat-cepat jamaah, jangan ditunggu nggak ada yang datang juga ya. Tapi kalau biasanya 3 baris, ya ditunggulah. Kalau biasanya cuma setengah baris, langsung komat aja. Mas, kalau saya nggak usah tunggu lama. Asani, masru'iyatul qiraah fil isya wal asr, disyariatkannya di dalam sholat isya dan semasa wasatul mufassal, yaitu abasa sampai wadduha. Alasannya adalah isya sudah ngantuk mau tidur, asar capek dari kerja, maka tidak usah lama-lama biar khusyuknya tidak hilang. Untuk yang ketiga adalah masru'iyatul qiraah fil maghrib. Untuk yang waktunya super pendek di dalam waktu maghrib, malah mengatakan ketika sebelum syamsi, kemudian azan, kemudian wudu, kemudian qomat, kemudian sholat maghrib, wiridan sebentar, bagian sudah selesai. Itu yang paling pendapat yang paling berat. Tapi ulama yang juga adalah selama masih ada mega merah di arah barat, masih waktu maghrib masih ada. Dan maka ketika maghrib waktunya singkat, maka biqisar mufassal, dengan mufassal yang pendek-pendek min al-duha sampai an-nas. Wa dzalika lidhaiqil waqti, karena sempitnya waktu, wanita di masa ada kemungkinan persiapan makanan untuk para tamu dan untuk persediaan para shaimin. Maka ketika Ramadan nanti yang
penting maghrib adalah dibatalkan dulu puasanya, makan beratnya setelah sholat. Kalau makan berat sebelum sholat nanti khawatir maghribnya sangat mepet dengan isya. Karena waktunya ada sangat mepet, maka imamnya disuruh untuk sholatnya. Suratnya adalah Isrul Fasol. Ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi ketika kita mau sholat, sehingga sholat kita mudah-mudahan bisa seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang dibaca mutanawi'at tidak hanya itu aja, ya, sehingga tidak membosankan bagi para tamunya. Maka harus menggunakan maghrib pendek, isya yang puasa, subuh yang tua. Mudah ada manfaatnya. Subhanallah.